Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah. Terlebih lagi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan selamanya kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mutaba'ah kepadanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan judul materi yaitu mengoptimalkan pendidikan kepedulian du'afa melalui ibadah zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan. Kalau melihat judul ini, kita akan bersama-sama tentunya untuk mengoptimalkan bagaimana rasa empati kita sebagai seorang muslim dan termasuk orang-orang yang shaimun di bulan Ramadan ini, ya, empati kita, kepedulian kita untuk mereka-mereka yang lemah di dalam hal ini adalah lemah dalam persoalan ekonomi. Dan praktiknya kepedulian ini diejawantahkan melalui suatu ibadah yang disebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu hadirin sekalian, tentunya hal ini sangat dianjurkan sekali di dalam ajaran agama kita. Terlebih kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan yang kita kenal istilah bulan Ramadan ini dengan sebutan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Maka tentunya Ramadan akan mendidik kita sekalian, para muslimin mukminin yang melaksanakan puasa. Dan salah satu pendidikan yang akan menjadi bagian dari Syahrut Tarbiyahnya Ramadan adalah pendidikan kepedulian, pendidikan empati, pendidikan simpati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ialah
orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini, hadirin sekalian, dapat kita ambil ibrahnya dari perspektif pendidikan, bahwa puasa ini adalah melatih kita sekalian untuk mengasah, mempertajam kecerdasan emosional. Jadi hubungan ayat ini dengan bulan puasa, ayat ini pun adalah ayat yang mengajarkan, memberikan pembelajaran kepada kita untuk mempertajam kecerdasan emosional. Sekaligus bulan Ramadan ini pun bulan puasa yang melatih kita untuk menajamkan kecerdasan emosional. Ini kan sesungguhnya merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika potensi itu oleh kita sekalian terus diasah, terus dipertajam, maka insya Allah ya, kecerdasan ini akan semakin meningkat, akan semakin kuat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan tentang rasa yang muncul dari sebuah perasaan atau yang dikenal dengan istilah emosi. Nah, kecerdasan emosional ini menurut Daniel Goleman, ini ada 5 hal pokok yang menjadi ciri bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Di antara yang 5 itu adalah ada empati, ya, dimana kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita ini berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menahan yang lainnya, tentu pada saat yang sama ya, kita memposisikan diri kita sebagai orang lain yang sama menahan lapar, menahan haus, bahkan menahan lapar dan haus itu karena memang tidak ada makanan dan minuman untuk dikonsumsi, karena mereka tidak mampu. Sementara kita yang sedang puasa, menahan lapar dan haus itu bukan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena kita semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani ibadah puasa. Tetapi sekali lagi, bagi mereka orang-orang du'afa, fakir, miskin, bisa jadi berhari-hari mereka tidak makan, tidak minum. Nah, maka ketika kita sedang berpuasa ini, ya, orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah mampu memposisikan dirinya ya sebagai orang lain yang merasakan hal yang sama. Nah, ketika dia mampu memposisikan orang lain untuk merasakan hal yang sama, maka akan muncul dalam jiwanya sifat empati dan simpati. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan munculnya sifat dan sikap empati serta simpati dari hal tadi, maka kemudian akan memunculkan sikap kepedulian, ya, kepedulian sosial, ya. Kan dari hal itu akan melahirkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial juga akan menimbulkan efek untuk kepedulian sosial. Nah, maka orang-orang yang berpuasa itu setelah memiliki kepedulian sosial,
dia akan mampu mengaplikasikan kepedulian sosial itu dengan membantu mereka yang membutuhkan, menyantuni anak-anak yatim, dan juga mengeluarkan harta yang dimilikinya, baik melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah. Inilah yang merupakan ultimate goal dari pendidikan atau tarbiyatus syam, pendidikan puasa yang mengasah, menajamkan kecerdasan emosional. Dan sebagai referensinya tadi dalam Quran surah Ali Imran 133 dan 134 juga dikuatkan kembali dengan hadis Rasul bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Rasulullah SAW itu adalah dilakukan oleh beliau pada bulan Ramadan. Bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang menjadi pokok penting bagi kita sekalian untuk meneladani, mengambil ibrah, dan untuk kemudian kita bisa mempraktekkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Sebagai penutup, kecerdasan emosional adalah kecerdasan dalam menata hati atau perasaan. Dan menata perasaan inilah yang kemudian akan memunculkan seseorang untuk memiliki sikap empati dan simpati. Dari sikap empati dan simpati akan memunculkan sikap kepedulian sosial, sehingga dia mampu membantu orang-orang yang membutuhkan melalui salah satunya adalah kegiatan mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah. Dan ini semua adalah merupakan pendidikan puasa yang melatih diri kita untuk menajamkan kecerdasan emosional. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.